Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Sore hari ini Bitcoinnya kalau terlihat di sini mulai mantul meskipun secara teknis sebetulnya belum sesuai dengan yang saya pribadi harapkan. Koreksinya di kisaran 54.000 sampai 56.000 ya, lebih bagus di situ. Tapi terlepas dari itu, ini juga berita yang bagus. Mari kita sama-sama saksikan. Bagi teman-teman yang sudah ambil posisi, selamat. Mudah-mudahan ini BTC masih naik terus ya, naik terus sampai istilahnya kalau bisa tembus langsung break all time high-nya. Kita langsung masuk aja. Posisi Bitcoin sekarang kalau kita lihat di hariannya itu sudah muncul candle hijau di yang terakhir nih harian, meskipun targetnya sebetulnya menurut saya di merah ini lebih bagus ya posisinya ya, 54.000 sampai 56.000 range itu, tapi ternyata sudah mantul yang sebetulnya mengkonfirmasi candlestick dari mingguan nih ya, ketahan di MA5 ini di time frame weekly mingguan, ketahan di MA5 yang merupakan sebetulnya juga merupakan support kuat. Harapannya kalau misalnya ketahan di sini bisa tembus naik ke atas dengan catatan bisa minimal banget nembus ini ya. Nembus trendline ini berarti di kisarannya kurang lebih di kisaran di atas 64.000. Tapi saat ini dinikmati dulu aja, mudah-mudahan bisa naik kenceng, syukur-syukur paling enggak di MA 30-nya di area sekitaran 62.600 62.700. Itu target jangka pendeknya dari BTC seperti itu, dan targetnya kalau misalnya ini ada recovery nih, ada istilahnya mantul tipis-tipis, kita juga belum bisa memastikan akan mantul naik tembus tinggi, ini ada rekomendasi apa? Nah teman-teman, kalau kita lihat di toko kripto, sekali lagi toko kripto Binance teman-teman bisa pakai karena di sini ada BTC pasar market BTC. Jadi kalau teman-teman nyimpenin BTC itu bisa langsung diperjualbelikan ya, intinya seperti itu. Mumpung BTC-nya turun, berarti kan kalau teman-teman beli harganya murah, dan kalau teman-teman simpen dalam bentuk BTC itu langsung bisa buat transaksi nih di sini. Dan kalau di Indodax itu nggak bisa ya, makanya mendingan deh buat akun toko kripto aja bisa untuk transaksi BTC. Kenapa kok saya anjurkan BTC per BTC ini, market BTC? Karena kondisinya masih belum pasti, sudah turun dalam itu yang pertama ya, otomatis BTC-nya murah, teman-teman beli BTC dapat harga lumayan murah 60.000 sekian. Dan kalau teman-teman nggak mau mengurangi resiko turun lebih lanjut, transaksikan dalam market BTC per BTC, ini lebih aman. Dan apa yang bisa diambil kalau kita lihat tadi saya cek itu dari Metaverse, sekali lagi token Metaverse yang lagi hits itu mentul naiknya cepet, terutama Sen ya. Kalau kita lihat di sini Sen dalam 24 jam terakhir ini dari CoinGecko ya, token-token Metaverse, tapi saya merekomendasikan Sen, Engine, dan Mana. Itu tiga yang utama. Ada XC juga, tapi XC ini agak telat mentulnya, tapi bisa jadikan pilihan. Sandbox dalam 24 jam terakhir sudah 32%. Jadi kalau teman-teman ambil Sandbox kemahalan, mungkin bisa coba yang lain seperti Mana, Engine, atau XC. Itu yang poin pertama ya, token Metaverse. Kalau kita cek dari teknikalnya, nah ini Sen posisinya udah tinggi karena udah naik ya, posisinya ngelawan arus dari BTC. Kalau kita bandingin aja, ini saya di market BTC ya, Sen BTC, kita bandingin dengan XC BTC dan Mana BTC yang belum naik, teman-teman bisa cek. Dan Engine BTC, sekali lagi di market BTC ya, bukan USDT, BTC. Sementara ini paling aman karena posisinya BTC-nya masih belum jelas gerakannya. Nah ini kalau kita lihat di sini, nah ini yang candle ini adalah Sen, yang warna biru di sini yang tingginya sama ini adalah Mana. Jadi posisi untuk sekarang kalau teman-teman ngambil Mana ini berarti dikomparasi secara langsung secara skala perbandingan harga ini masih mirip gerakannya. Mungkin teman-teman bisa ambil yang di bawah, yang masih berada di bawahnya mereka berdua. Ini yang kuning ini ada Engine, dan yang orange ini adalah XC. Jadi dari keempat koin token Metaverse ini, teman-teman bisa ambil yang pilih yang paling murah dari skala perbandingan harga itu yang XC. Karena memang belum naik, memang
keseret arus BTC turun, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggal 22 sampai seminggu ke depannya, sampai akhir bulan itu ada event. Jadi ini mungkin momen yang pas untuk ambil eksi, mumpung koreksi, teman-teman bisa ambil dari pair yang BTC ya, sekali lagi. Eksi BTC. Nah, yang ini eksi garis miring BTC. Jadi teman-teman beli BTC dulu, terus baru beli eksinya. Atau bisa juga langsung mau beli eksi dari USDT boleh, tapi nanti mungkin kalau misalnya udah untung dikurskan dalam BTC. Seperti itu kurang lebihnya. Itu lebih aman di saat market BTC turun atau masih belum jelas gerakannya. Itu saran yang pertama. Yang berikutnya mungkin teman-teman bisa coba cek Sushi. Sushi tadi juga saya lihat gerakannya ngelawan arus di akhir-akhir tadi siang itu ngelawan arus, itu potensi yang bagus karena di saat BTC turun dia mulai kuat naik ya. Meskipun di sini dari chart hariannya itu masih di bawah, yang sebetulnya ini posisi yang bagus untuk Sushi untuk naik karena berarti masih ada patokannya, masih bisa naik lumayan tinggi. CCI 50 di bawah garis minus 100, ini berarti semua sebetulnya sama. Dan sekarang MACD juga posisi di bawah garis 0, yang artinya nunggu golden cross untuk naik. Ini Sushi tadi kelihatan banget soalnya posisinya BTC masih merah, dia udah mulai ngelawan naik. Itu yang rekomendasi kedua. Satu token metaverse, yang kedua adalah Sushi. Dan yang ketiga yang cukup menarik adalah DYDX, posisinya pair BTC sekali lagi ya. Ini kalau kita cek tadi sempat naik tinggi sekali sesaat sebelum masih BTC-nya masih di bawah 59, itu sempat naik tinggi sekali di DX. Nah, dan kalau kita lihat dari segi harga, ini memang sudah di bawah, sedikit di bawah harga closing pada hari pertama launching di Binance ya. Jadi ini sebetulnya posisinya oke banget nih harganya. Sekarang di sini ini sudah mulai golden cross di MACD-nya, yang juga kalau kita lihat di sini ini sudah mulai sedikit divergence positif ya, karena ini harganya turun bahkan sebelum BTC rontok ya. Ini sudah mulai divergen negatif, BTC rontok dia malah naik indikatornya. Dan kalau kita cek di CCI 50 ini udah mulai keluar, ini juga sama divergen positif di CCI 50 dan MACD. Jadi ini potensi yang bagus banget untuk DYDX. Semoga teman-teman boleh dalam USDT, atau saran saya kembali lagi ke market BTC ya. Teman-teman beli BTC dulu karena masih murah ya, karena udah koreksi. Teman-teman baru ambil DYDX dari itu. Ini karena bisa double profit. Jadi kalau teman-teman nanti DYDX-nya naik, jual lagi dalam BTC ketika BTC, tapi kalau BTC-nya masih turun ya, BTC-nya masih turun, nggak terlalu tinggi, nanti dari BTC baru dijual lagi ke IDR ataupun USDT. Ketika BTC naik, itu namanya double profit. Itu 3 rekomendasi token atau koin di saat BTC-nya ini masih abu-abu, mau kuat naik lah, kuat mantul naik, atau malah ini naik untuk turun lebih dalam. Intinya seperti itu. Ini ada sedikit formasi candle hijau di sini, membalikan arah, mudah-mudahan sampai besok pagi candlenya tetap hijau, jadi bisa merupakan salah satu indikasi sementara naik dulu. Kira-kira segitu dulu. Jangan lupa rekomendasi hari ini pair BTC, market BTC pasar, ambilnya dari sini ya, bukannya USDT khusus hari ini. Segitu dulu, salam cuan.